Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari media. Media merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan atau software atau alat atau hardware. Adapun menurut Gerlach dan Elie bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi, menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah, dan luar sekolah bagi seorang siswa merupakan media. Peranan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dengan media, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong siswa menulis, berbicara, dan berimajinasi semakin terangsang. Dengan demikian, melalui media pembelajaran dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien, serta terjalin hubungan baik antara guru dengan peserta didik. Selain itu, media dapat berperan untuk mengatasi kebosanan dalam belajar di kelas. Oleh karena itu, guru dituntut memberikan motivasi pada peserta didik melalui pemanfaatan media yang tidak hanya ada di dalam kelas, akan tetapi juga yang ada di luar kelas. Jika hal itu dimanfaatkan, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Yang selanjutnya yaitu menentukan dan memilih media pembelajaran. Menentukan dan pemilihan media dilakukan ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Semakin berkembangnya ilmu teknologi, maka semakin banyak dan berkembang pula media-media di luar sana. Maka dari itu, pemilihan media harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan, seperti memiliki tujuan yang sesuai dengan sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan. Pemilihan media dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan harus konsisten dengan tujuan yang sudah dirancang dari awal hingga akhir harus sama. Dengan berkembangnya teknologi, pendidik harus bisa menguasai media yang telah ia pilih untuk diterapkan kepada peserta didiknya, sehingga di kelas nanti peserta didik akan paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Dalam pemilihan kita harus memperhatikan beberapa faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran, dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik. Maka, guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Yang selanjutnya yaitu materi pelajaran. Selain dana, guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran. Karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkesinambungan. Dengan demikian, guru bisa memakai satu media untuk beberapa materi. Yang selanjutnya yaitu peserta didik. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu dari peserta didiknya. Pemahaman setiap individu dengan individu lainnya itu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan sebagainya. Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu tertuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media.
Pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis media yang akan digunakan itu yang mana. Jenis-jenis media antara lain ada audio, audiovisual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan baik. Yang ketiga yaitu menentukan langkah penyiapan media pembelajaran. Langkah-langkah penggunaan media pembelajaran PAI. Langkah yang harus diperhatikan dalam menyiapkan dan penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru atau hanya dijadikan sebagai media hiburan saja. Kegiatan pemilihan media pembelajaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses penggunaan media pembelajaran. Karena apabila keliru dalam pembelajarannya, maka keberhasilan proses berikutnya juga akan terpengaruh. Media pembelajaran sangat beragam, dari yang sederhana sampai yang kompleks, namun hendaknya harus disesuaikan dengan materi pengajaran, situasi, dan kondisi karena setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dengan dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu media yang akan digunakan harus sesuai dengan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa karena setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya yang berbeda, maka guru perlu memperhatikan kemampuan dan gaya tersebut. Yang keempat yaitu media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Yang kelima yaitu media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Media secanggih apapun tidak akan bisa menolong tanpa kemampuan teknis pengoperasiannya. Oleh karena itulah, sebaiknya guru mempelajarinya dahulu bagaimana mengoperasikan dan memanfaatkan media yang akan digunakan. Yang keenam yaitu tersedianya alat yang dibutuhkan, tidak memaksakan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media visual. Media visual dibagi menjadi tiga, yaitu media gambar diam, media papan, dan juga media proyeksi. Yang selanjutnya yaitu media audio. Guru memahami materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Guru memilih media yang sesuai dengan materi atau bahan ajar. Guru membuat media dengan cara merekam pada tape recorder atau merekam percakapan. Sebaiknya dalam membuat media audio, media harus dapat didengar oleh seluruh siswa namun tidak terlalu keras. Menyiapkan proses belajar mengajar, mencoba dan memastikan media tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Menyiapkan siswa, kemudian menjelaskan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran. Setelah segala persiapan selesai baik dari siswa, media, bahan, dan guru, barulah guru memulai pelajaran. Guru mulai menggunakan media sambil mengawasi jalannya media. Setelah penyampaian materi selesai, guru bersama siswa secara bersama-sama mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama kemudian menyimpulkan. Yang ketiga yaitu media audio visual. Yang pertama yaitu guru memahami materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Guru memilih media yang akan digunakan, misalkan video. Guru membuat media yang sesuai dengan materi atau bahan ajar.
Media ini hendaknya memiliki suara yang dapat didengar oleh seluruh siswa dan gambar yang dapat dilihat oleh seluruh siswa. Menyiapkan proses belajar, memastikan media belajaran sesuai dengan harapan. Menyiapkan siswa, kemudian menjelaskan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran. Setelah segala persiapan selesai dengan baik dari siswa, media, bahan, dan guru, barulah guru memulai pelajaran. Guru mulai menggunakan media. Setelah penyampaian materi selesai, guru bersama siswa secara bersama-sama mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama, kemudian menyimpulkannya. Yang keempat yaitu media asli dan orang. Guru memahami materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Guru memilih media yang akan dipakai. Guru juga dapat menggunakan dirinya sendiri sebagai media atau meminta bantuan siswa. Menyiapkan proses belajar, menyiapkan siswa, kemudian menjelaskan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran. Setelah segala persiapan selesai baik dari siswa, media, bahan, dan guru, barulah guru memulai pelajaran. Guru mulai menggunakan media. Setelah menyampaikan materi selesai, guru bersama siswa secara bersama-sama mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama, kemudian menyimpulkannya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir, terampil menggunakan media dalam pembelajaran PAI. Saat ini, inovasi pembelajaran berhubungan erat dengan pembaruan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Inovasi juga berkaitan dengan konsep maupun dari pelaksanaan sesuatu. Dalam aktivitas pendidikan, inovasi harus dilaksanakan dengan baik oleh kepala sekolah dan para guru. Seorang guru harus mampu berinovasi dalam rangka untuk memulihkan pembelajaran dan kapasitas pencapaian terkait pembelajaran. Dengan inovasi yang ada, terdapat beberapa macam media pembelajaran yang membuat para guru harus mampu terampil menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru untuk memanfaatkan media pembelajaran ini berguna untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Akan tetapi, sebelum menggunakan media pembelajaran, seorang guru perlu untuk berlatih terlebih dahulu guna untuk melatih keterampilan mengajar dan memilih media pembelajaran yang tepat sesuai materi yang diajarkan. Semisal untuk mata pelajaran fikih kelas 7, guru memberikan contoh tata cara wudhu yang benar dengan menampilkan slide PowerPoint yang ditampilkan menggunakan proyektor atau LCD yang ada di kelas. Selain itu, seorang guru juga memerlukan kesiapan dan kematangan dalam menggunakan media pembelajaran karena akan berpengaruh pada kepercayaan diri guru serta dapat membantu kualitas hasil pembelajaran. Dalam hal ini juga menentukan bagaimana kualitas guru dalam menggunakan media pembelajaran.